Perhatikan langit di kejauhan, sebuah pesawat sedang melakukan pendaratan cepat. Kali ini seorang gadis melepas kacamatanya. Segera dia melihat semua yang ada di depan matanya. Dia berlari ke gang tanpa seorang pun di sampingnya. Lalu buka bajunya. Percepat dengan sangat cepat. Kara dengan cepat terbang di bawah pesawat. Pada titik ini, satu sisi mesin pesawat mulai terbakar. Kapten tidak memiliki siapapun untuk meminta bantuan. Mesin pesawat tiba-tiba mati. Kara yang memiliki tubuh kuat langsung menusuknya. Kemudian dia terbang ke sisi pesawat. Seorang penumpang wanita di pesawat melihat Kara di belakang pesawat. Kemudian Kara terbang ke bagian belakang pesawat. Dia mencoba mengangkat pesawat ke atas. Akhirnya pesawat sedikit lebih stabil. Namun, pesawat itu sekarang menuju jembatan besar. Mungkin pesawat akan menabrak jembatan. Kara menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pesawat ke depan. Di bawah kekuatan super, badan pesawat juga tampak penyok. Akhirnya, pesawat dengan mulus terbang di tengah jembatan. Lalu jatuh ke sungai. Penumpang di pesawat tidak terluka. Kara yang kelelahan merangkak ke pesawat. Penumpang di pesawat melihat gadis super melalui jendela. Kemudian Kara mengangkat bahu dan terbang ribuan meter jauhnya. Gadis misterius dengan berani menyelamatkan pesawat. Berita hangat ini segera diposting di saluran media massa. Kara sangat senang karena dia menyelamatkan begitu banyak orang. Pada saat ini, saudara perempuan Kara kembali. Kara tidak bisa menyembunyikan emosinya. Ingin berbagi dengan Kak Alex. Tapi Alex adalah penumpang di pesawat itu. Kara mengira dia akan memujinya. Namun pada kenyataannya, dia disiram dengan air dingin. Alex mengkritik Kara karena telah mengungkapkan kemampuannya seperti itu. Ini akan memberinya banyak masalah. Karena Kara bukan manusia di bumi. 2000 tahun yang lalu, dia dan adik laki-lakinya menaiki pesawat luar angkasa untuk pergi dari Krypton ke bumi. Dan itu adalah tanggung jawabnya untuk melindungi keselamatan adiknya. Tapi selama bertahun-tahun, adiknya telah tumbuh dewasa. Dan menjadi pahlawan super. Dan dia masih seorang gadis. Kara adalah editor media berita. Keesokan harinya ketika Kara pergi bekerja, berita yang berkaitan dengan gadis misterius mengambil alih semua saluran berita. Dan bosnya juga menjadi gila karena tidak memiliki dokumen tentang gadis misterius itu. Mereka tidak tahu bahwa gadis misterius itu berdiri tepat di depannya. Kemudian Kara memanggil rekan kerjanya ke atap sebentar. Kara memberitahunya. Akulah gadis misterius yang menyelamatkan pesawat tadi malam. Tapi omong kosong seperti itu. Pasti rekannya tidak akan percaya. Oke. Kamu pasti bercanda. Untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekannya, Kara berlari ke pagar balkon. Tepat setelah itu dia segera kembali. Berita ini juga diperhatikan oleh seorang pria. Lalu dia berjalan menuju tangki minyak. Lalu masuk ke dalamnya. Sekarang dia terhubung dengan pria botak. Ternyata dia menerima perintah untuk menghancurkan pesawat itu. Ada seorang wanita di pesawat yang merupakan ancaman baginya. Tapi karena penampilan Kara, semua orang di pesawat terselamatkan. Siapa dia? Sebelum Kryptonian dihancurkan, Ale menyelamatkan nyawa putranya. Putri Allura, dia bekerja sama dengan manusia. 12 tahun terakhir. Kita selalu dipaksa untuk bersembunyi dalam kegelapan. Tapi sang jenderal akan datang, sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun menghalangi. Biar misi gagal. Kemudian dia mendapat misi untuk membunuh Kara. Jika dia benar-benar Putri Allura. Kalau begitu biarkan aku membuatmu menderita. Rekan Kara memang penerima manfaat yang bisa jadi pemilik kostum untuk kakak Superman. Tapi pakaian ini terlalu vulgar, tidak cocok dengan matanya. Berpakai gaun merah pendek. Tapi tetap merasa ada yang kurang. Kemudian tambahkan jubah aura ini. Ini sedikit mirip. Akhirnya, pola khusus di dada. Apakah kamu sengaja menambahkan huruf S? Mewakili Superman seperti adiknya. Ini bukan S. Itulah pola keluarga. Kenakan pakaian baru, Kara keluar dan terlihat hebat. Tapi tepat setelah itu, dia merasa seperti diserang oleh sesuatu. Kemudian dia kehilangan kendali dan bergegas turun.
Pada saat Kara bangun, dia sudah diikat. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa keluar. Dan pria di depannya berkata padanya, "Ini adalah terbuat dari batu kripton kelas rendah. Sejenis mineral radioaktif. Dapat melemahkan kemampuan Kara." Kemudian seorang wanita datang. Ini saudara perempuan duniawi Kara, Alex. Dan tempat ini adalah pusat kendali kegiatan supranatural. Sebuah organisasi yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan makhluk asing. Sejak Kara dan adiknya Superman. Pada hari pertama ia menginjakan kaki di bumi, organisasi ini mulai didirikan. Dan hari saat Kryptonian dihancurkan adalah hari yang sama dengan hari Kara datang ke bumi. Ada neraka di Kryptonian, Rothsburg. Fakta bahwa Rothsburg jatuh juga membuktikan bahwa penjahat yang paling ditakuti di galaksi semuanya telah melarikan diri. Orang-orang ini bersembunyi di masyarakat. Setiap orang memiliki kekuatan super yang melampaui orang biasa. Dan ada trik kriminal yang berbeda. Kara kembali bekerja tetapi tiba-tiba mendengar suara pria asing. Pria itu mengancam kehidupan penduduk di kota. Memaksa Kara pergi ke pembangkit listrik untuk menemuinya. Kara pergi ke ruang staf kebersihan dan segera melepas mantelnya. Ketika dia pergi ke pembangkit listrik, maka tak ketemu orang pria itu. Tiba-tiba dia melompat turun dan meninju Kara. Kara bangkit dan terbang ke arahnya. Meskipun Kara dengan tepat memukulnya, Kara bukanlah lawannya sekarang. Sama seperti itu, Kara dilempar-lempar tanpa pandang bulu. Dia mengeluarkan kapak dan memukul kepala Kara. Untungnya, Kara bisa mengelak tepat waktu. Kemudian Kara dicekik olehnya. Tiba-tiba di belakang pria itu muncul ledakan. Sebuah helikopter muncul di udara. Wanita yang muncul itu adalah Alex. Helikopter menerima perintah untuk menyerang pria ini. Tapi dia berhasil melarikan diri dengan sukses. Kara pergi ke pusat untuk pemeriksaan luka sederhana dan kemudian dia segera pulih. Pria itu adalah penjahat yang sangat berbahaya. Perlu pastikan untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Mereka menemukan lokasinya melalui peta satelit. Meskipun Kara dipukul olehnya terakhir kali dan tidak bisa menahan. Tapi Kara sangat yakin bahwa kemampuannya belum sepenuhnya berkembang. Dia memohon untuk membiarkannya pergi berperang lagi. Saat ini pria itu sedang mengendarai truk dengan cepat di jalan. Kemudian Kara terbang untuk berhenti di depan mobilnya. Kara menggunakan tubuhnya untuk menghentikan truk agar berhenti. Pria itu langsung terbang puluhan meter jauhnya. Setelah menerima pelajaran terakhir kali, Kara memutuskan untuk menggunakan gerakan fleksibelnya untuk bertarung. Kara terbang dan menendangnya. Langsung menendangnya untuk terbang 10 meter jauhnya. Tetapi perbedaan kekuatan membuatnya sulit untuk bertarung. Dia ingin terbang tapi tidak bisa. Pria itu menggunakan tinjunya untuk menghancurkan Kara ke dalam lubang yang dalam. Dia sekali lagi mengangkat kapaknya dan menghantamkannya ke Kara. Kara mengangkat tangannya dan mencengkeram kapak. Tiba-tiba matanya menembakkan laser. Kapak terbakar merah. Suhu naik dengan cepat. Suhunya sangat tinggi sehingga kapaknya meledak. Pria itu terluka parah dan tergeletak di tanah. Agar tidak ditangkap hidup-hidup untuk mengungkapkan informasi. Dia ambil kapak yang patah dan menikamnya di dada. Dan sekarang, kematiannya diketahui oleh organisasi rahasia. Wanita ini disebut Jenderal. Dan katanya, Kara adalah cucu perempuan itu. Keponakan kecilku yang cantik. Ini adalah tes kecepatan yang hanya bisa dilewati oleh sedikit orang. Aku yakin di antara yang ada di sini. Hanya 1 dari 100 orang yang bisa lulus ujian ini. Kakak Superman, Kara, beruntung mengikuti tes ini. Kemudian Kara terbang seperti anak panah menembus lembaran kedap suara di depannya. Kemudian pergi ke tes. 2 rudal balistik diluncurkan ke arah Kara. Dia melihatnya akan mengejarnya. Kara segera berakselerasi. Pada saat rudal tidak punya waktu untuk bereaksi, dia melarikan diri dengan lancar. Apakah itu dianggap lulus? Dan sekarang di kejauhan pabrik. Seorang pria dengan wajah mengerikan menyelinap ke dalam. Tapi dia ditemukan oleh staf penjaga. Lalu dia berbalik. Segera membuka mulut yang sangat imut. Staf penjaga belum pernah melihat mulut imut seperti itu. Dia takut dan lari. Pria itu tidak hanya memiliki mulut yang imut. Dan gerakan juga sangat fleksibel. Dia dengan cepat menyusul staf penjaga dan membunuhnya. Hari berikutnya Supergirl datang ke TKP. Pemeriksa mengeluarkan tongkat tajam panjang dari staf penjaga. Berdasarkan tongkat tajam ini, Departemen Pengujian menganalisis karakteristik pria itu.
Dia milik suku Atrocitus di Kryptonian. Atrocitus dapat menyamarkan dirinya dalam bentuk apapun yang dia inginkan. Dan pabrik itu memiliki cadangan pestisida yang besar. Komposisi pestisida itu sangat mirip dengan makanan Atrocitus. Mereka menggunakan benda-benda dengan kandungan klorin tinggi untuk membuat makanan. Jadi yang dia curi bukan pestisida tapi makanan. Malam itu, mereka menyiapkan gerobak pestisida untuk merayu Atrocitus. Tentu saja dengan hidung sensitif Atrocitus. Dia bisa mencium bau pestisida di udara sekarang. Jadi di mana dia sekarang? Ingatkan dia muncul. Atrocitus segera melompat dari bawah jembatan ke truk. John dan Alex segera mengeluarkan senjata mereka untuk menyerang. Melihat pengaruh seseorang mengenai mencuri makanan lezat, Atrocitus melepaskan tongkat tajam yang mengenai anggota di kursi belakang. Kemudian dia melompat ke atas mobil. Alex juga ditusuk di paha dengan tongkat tajam. Atrocitus membuka atap mobil dan menarik Alex keluar. Atrocitus membawa Alex ke sebuah pabrik. Pada saat ini, bibi Alex, penjahat nomor 1 penjara Roseburg, juga muncul di sini. Alex ditangkap, John segera menelepon untuk memberitahu Kara. Kemudian Kara bergegas ke tempat Alex ditangkap. Dia menggunakan kekuatan super pendengarannya untuk mencari lokasi Alex. Ketika dia tiba-tiba, seorang wanita muncul dan meninju Kara. Kara tidak percaya ketika dia melihat wanita di depan matanya. Seorang wanita yang terlihat persis seperti ibunya. Bibi yang telah mencintainya sejak kecil. Kamu seharusnya tidak bersekutu dengan kemanusiaan. Jangan lawan aku. Aku telah kehilangan sebuah planet. Dan tidak akan pernah menyerah di planet kedua ini. Kebetulan sekali, aku ingin mengatakan ini juga. Kara sekali lagi dipukuli hingga terbang ke jauh. Kemudian mereka berdua secara bersamaan meluncurkan laser dari matanya. Ini adalah tampilan pembunuh yang sebenarnya. Kara bukan tandingan bibinya Astra. Dia hampir dipukuli sampai berputar. Kara menamparkan bahunya dan membuang Astra. Tapi kekuatan Astra meledakkan Kara dan Alex. Pada saat ini, John muncul di belakang Astra. Astra segera pergi ke sisi John dan mengangkatnya. Senjatamu tidak bisa menyakitiku. Sepenuhnya salah. Astra langsung merasa tidak berdaya. Dia berbalik untuk melihat Kara, lalu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melarikan diri dari tempat ini. Setelah kembali ke pusat kontrol, penampilan John tampak agak aneh. Tiba-tiba matanya menjadi merah. Di sisi lain, Astra kembali ke markas. Di bumi, orang Krypton sepertinya tidak tertusuk senjata apapun. Kenapa aku terluka oleh pisau ini? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ini jelas bukan benda di bumi ini.